mengikuti program studi administrasi negara. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Rina Amalia, NIM 11122200044. Saya Tania Chandra Fadila dengan NIM 11122200138. Dan saya Revina Nurmalasari dengan NIM 11122200141. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Mata kuliah Advokasi dan Komunikasi Kebijakan Publik dengan dosen pengampu Edi Wahyudi, SH, MSI. Materi yang pertama yaitu advokasi dan komunikasi kebijakan. Definisi advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan adalah upaya sistematis untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Melibatkan berbagai strategi seperti lobby, kampanye, riset, berbasis bukti, dan mobilisasi masyarakat. Tujuan utama adalah membawa perubahan kebijakan yang lebih baik dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Yang kedua, urgensi advokasi kebijakan. Yang pertama, menjamin hak dan keadilan, membantu kelompok rentan mendapatkan perhatian dalam kebijakan publik. Yang kedua, meningkatkan partisipasi publik, mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan. Yang ketiga, ada mendorong akuntabilitas pemerintah, yaitu memastikan kebijakan yang diambil berbasis bukti dan kepentingan publik. Yang keempat, mengatasi ketimpangan sosial, yaitu memperjuangkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Materi yang selanjutnya yaitu model dan teori advokasi. Teori advokasi kebijakan membantu memahami bagaimana kebijakan dapat dipengaruhi oleh aktor, jaringan, dan strategi tertentu. Beberapa model utama yang digunakan dalam advokasi kebijakan yaitu yang pertama Advocacy Coalition Framework atau ACV, yang kedua Isu Network, dan yang ketiga adalah Policy Entrepreneur. Model-model ini menjelaskan dinamika kekuasaan, interaksi antar aktor, serta strategi dalam advokasi kebijakan. Baik, materi selanjutnya yaitu aktor dan strategi dalam advokasi. Advokasi kebijakan melibatkan berbagai aktor yang berperan dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Aktor utama dalam advokasi kebijakan meliputi non-government organization atau NGO, 2 media, 3 pemerintah, dan 4 masyarakat sipil. Setiap aktor memiliki peran, kepentingan, dan strategi berbeda dalam mempengaruhi kebijakan. Selanjutnya ada teknik komunikasi dan advokasi. Advokasi kebijakan menggunakan berbagai teknik dan metode untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dan opini publik. Ada 4 teknik utama dalam advokasi kebijakan publik, yaitu yang pertama lobbying, 2 mobilisasi massa, 3 media campaign, dan 4 negosiasi. Setiap metode memiliki strategi dan efektivitas yang berbeda tergantung pada konteks advokasi. Yang pertama, teknik lobbying dalam advokasi kebijakan, yaitu upaya mempengaruhi pembuat kebijakan melalui komunikasi langsung dan tidak langsung. Strategi pertama, teknik lobbying dalam advokasi kebijakan, yaitu upaya mempengaruhi pembuat kebijakan melalui komunikasi langsung dan tidak langsung. Strategi lobbying yaitu 1. Bertemu langsung dengan anggota legislatif atau eksekutif. Yang kedua, menyusun proposal kebijakan berbasis data. Yang ketiga, menggunakan jaringan dan analisis publik. Yang keempat, memberikan testimoni dalam sidang parlemen. Yang kedua, ada teknik mobilisasi massa dalam advokasi kebijakan. Yang kedua, ada teknik mobilisasi massa dalam advokasi kebijakan, yaitu menggerakkan masyarakat untuk mendukung suatu kebijakan atau merekap pengambil kebijakan. 2. Teknik mobilisasi massa dalam advokasi kebijakan, yaitu menggerakkan masyarakat untuk mendukung suatu kebijakan dan menekan pengambil kebijakan. Selanjutnya ada strategi mobilisasi massa. Yang pertama ada demonstrasi dan aksi protes damai. Yang kedua, pengumpulan tanda tangan atau petisi. Yang ketiga, kampanye kesadaran publik. Dan yang keempat, aksi boikot terhadap produk atau kebijakan tertentu. Selanjutnya ada teknik media campaign dalam advokasi kebijakan, yaitu penggunaan media massa dan digital untuk menyebarkan petisi advokasi. Ada strategi media campaign yaitu 1. Pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan isu di Twitter, Instagram, dan TikTok. 2. Artikel opini di surat kabar dan portal berita. Yang ketiga ada kampanye iklan melalui TV, radio, dan internet. Yang keempat, produksi film dokumenter dan infografis interaktif. Yang keempat ada teknik negosiasi dalam advokasi kebijakan, yaitu proses dialog untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang memiliki kepentingan berbeda.
Strategi negosiasi. 1. Menyiapkan data dan argumen yang kuat. 2. Mengidentifikasi kepentingan bersama antara pihak yang terlibat. 3. Menggunakan mediator jika diperlukan. 4. Menawarkan solusi yang menguntungkan semua pihak. Selanjutnya materi yang kelima, teknik komunikasi dalam advokasi. Strategi komunikasi yang efektif membantu menyebarkan pesan advokasi kepada publik dan membuat kebijakan. 3 strategi utama komunikasi advokasi. Yang pertama, media relation. Yang kedua, framing. Yang ketiga, storytelling. Ketiga strategi ini berperan dalam membentuk opini publik dan mendukung tujuan advokasi. Selanjutnya, media dalam advokasi. Hubungan antara advokat kebijakan dengan media untuk kebijakan menyebarluaskan informasi. Tujuan media relation yang pertama, meningkatkan kesadaran publik terhadap isu advokasi. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan jurnalis dan media. Yang ketiga, menyebarluaskan informasi berbasis framing dalam advokasi. Cara penyajian suatu isu agar sesuai dengan tujuan advokasi. Jenis-jenis framing. Yang pertama, framing isu. Yang kedua, framing solusi. Yang ketiga, framing emosional. Baik, kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan yaitu advokasi kebijakan merupakan proses strategis yang bertujuan untuk mempengaruhi perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama kelompok rentan. Dalam pelaksanaannya, advokasi melibatkan berbagai aktor seperti NGO, media massa, pemerintah, dan masyarakat sipil yang menjalankan perannya melalui berbagai strategi seperti lobbying, mobilisasi massa, kampanye media, serta negosiasi. Selain strategi, komunikasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan advokasi kebijakan. Melalui pendekatan media relation, framing, dan storytelling, pesan advokasi dapat disampaikan secara persuasif kepada publik dan pembuat kebijakan. Pendekatan komunikasi dua arah juga penting untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan saat pemaparan video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.